akan membahas tentang KD 3.1 tentang kehumasan. Yang pertama, ada pengertian humas. Humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation yang bertanggung jawab membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik antara organisasi dan publik. Yang kedua di sini ada pengertian humas menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada J.C. Seidel, yaitu humas adalah proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen agar bisa mendapatkan itikat baik. Yang kedua ada Howard Burnham, yaitu humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang telah baik untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga ada International Public Relations Association, yaitu biasa singkatan dari IPRA, adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan di dalam organisasi induk ataupun lembaga swasta yang bertujuan mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Di sini ada konsep-konsep dasar humas, yaitu komunikasi, publik, manajemen, dan organisasi. Yaitu ada karakteristik humas juga, yaitu yang pertama adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah, sifatnya terencana, berorientasi pada organisasi. Yang keempat, publik sasarannya. Yang kelima ada tujuan humas dalam organisasi. Tujuan humas dalam organisasi yaitu pertama meningkatkan dukungan, bantuan, dan berpartisipasi dalam publik dalam bentuk sarana, prasarana untuk memudahkan tujuan organisasi. Yang kedua ada menciptakan rasa tanggung jawab dan dari masyarakat agar keberlangsungan program organisasi. Yang ketiga ada melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Yang keempat, membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi. Dan yang terakhir, memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung upaya berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Di sini juga ada tugas pokok humas. Yang pertama ada menciptakan kesan atau image. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga, menciptakan ketertarikan. Yang keempat, penerimaan. Dan yang terakhir, simpati. Peranan humas dalam perusahaan. Yang pertama ada expert perceiver communication, yaitu yang dianggap sebagai expert yang konsep memberikan masukan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua ada fasilitator, mereka berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa kritis perusahaan muncul. Yang ketiga ada communication facilitator. Humas akan menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, dan perusahaan. Di sini juga ada contoh humas dalam organisasi, yaitu yang pertama humas media cetak. Humas ini bertugas untuk berkomunikasi secara intens dengan media cetak. Humas media cetak disusun sedemikian rupa dan dilaksanakan dengan proses rilis ke berbagai media cetak. Yang kedua ada humas media audiovisual, yaitu hampir sama dengan humas media cetak, namun bentuk informasi yang disampaikan ke publik terkait organisasi adalah melalui televisi dan radio.
Yang ketiga, ada humas media online. Penyebaran informasi dalam bentuk teks dan video bisa dilakukan secara online. Biasanya ini dilakukan dengan cara membuat konten berisi kata kunci tertentu mengenai produk dan selanjutnya mempublish konten tersebut ke blog atau website. Karakteristik humas juga di sini ada karakteristik humas terdiri dari 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah terciptanya komunikasi. Namun, tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi menimbulkan feedback atau umpan balik antara komunikan dengan komunikator. Yang kedua ada sifatnya terencana. Terencana yang dimaksud bahwa kegiatan humas merupakan kegiatan yang berkesinambungan, memiliki metode, terintegrasi dengan elemen-elemen yang lain, dan hasilnya nyata. Yang ketiga di sini ada berorientasi pada organisasi. Syarat mutlak dalam kegiatan humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi dan misi dan budaya organisasi tersebut. Yang keempat, ada publik sasarannya. Di sini publik sasarannya yang dimaksud adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasarannya humas bukanlah perseorangan, melainkan publik. Sifat humas juga memiliki sifat komunikasi. Komunikasi untuk menghubungkan antara arah yang lain dengan arah yang berbeda dan dijadikan menjadi satu agar proses dalam kehumasan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diekspektasikan. Kemudian publik. Publik adalah secara keseluruhan dalam menangani humas tersebut yang dapat untuk melakukan interaksi hubungan kerjasama yang terkait dengan organisasi tersebut, kemudian disatukan dalam bentuk publik. Adapun manajemen yaitu lembaga swasta yang berkelanjutan di dalam organisasi induk tersebut. Kemudian yang terakhir organisasi-organisasi yang terpilih agar melangsungkan proses humas tersebut secara publik oleh masyarakat. Demikian presentasi KD 3.1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap dalam presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.